Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya Fitriana Ramadhani dengan NIM 211012912010 akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Pengembangan Media Alat Peraga Sederhana Materi Sistem Pernapasan pada Manusia untuk siswa kelas 8 Sekolah Menengah Pertama. Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Inovasi yaitu Dr. Andres Maya Istiadi MPD dan Ibu Meliana Aini MPD. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan, ada latar belakang. Nah, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan pada siswa-siswi kelas 8A SMP Negeri 27 Banjarmasin, itu ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya pengetahuan siswa-siswi terhadap materi IPA, tepatnya sistem pernapasan manusia. Yang pertama itu guru belum menggunakan media pembelajaran yang cocok dalam proses pembelajaran, di mana hanya menggunakan buku paket dan juga LKS atau lembar kerja siswa. Lalu yang kedua itu siswa kurang berminat dan antusias karena belum adanya media pembelajaran yang cocok. Nah, bertolak dari hasil pengamatan dan wawancara tadi, maka perlu dilakukan oleh itu inovasi pembelajaran dengan menggunakan alat bantu atau media pembelajaran. Nah, untuk media pembelajaran yang cocok pada materi sistem pernapasan manusia itu adalah alat peraga. Nah, oleh karena itu peneliti mengembangkan media pembelajaran berupa alat peraga. Lalu ada rumusan masalah berdasarkan latar belakang tadi, ada juga, yaitu apakah media pembelajaran alat peraga sederhana pada materi sistem pernapasan untuk SMP kelas 8 ini valid? Yang kedua, apakah praktis? Lalu yang ketiga, apakah efektif? Selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah tadi, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya juga ada tiga, yaitu untuk mengetahui validitas, praktikalitas, dan juga efektivitas media pembelajaran alat peraga sederhana pada materi sistem pernapasan untuk SMP kelas 8. Nah, untuk manfaat penelitian sendiri itu ada manfaat secara teoritis dan juga praktis. Untuk manfaat teoritis sendiri, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam implementasi teoritik pengembangan media pada materi IPA sistem pernapasan. Nah, untuk manfaat praktis atau penerapannya itu ada bagi peserta didik, guru, dan juga peneliti selanjutnya. Nah, untuk peserta didik menemukan alternatif media dalam belajar dan memahami materi. Untuk pendidik itu kepada guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu untuk penelitian selanjutnya sebagai bahan acuan pengembangan media pembelajaran guna meminimalisir kejenuhan peserta didik saat pembelajaran. Nah, spesifikasi produk yang ingin dicapai akhirnya nanti yaitu berupa produk media ajar alat peraga sederhana untuk siswa kelas 8 SMP. Nah, materi yang tervisualisasikan nanti itu adalah alat peraga materi sistem pernapasan pada manusia yang sebelumnya itu hanya ditampilkan dalam buku, paket, dan LKS. Lalu produk ini diharapkan dapat menambah pengetahuan siswa dan juga mengembangkan media ajar di kelas guru. Lalu untuk bab 2 ada konsep teori. Jadi sebelum masuk ke dasar teori, ada penelitian terdahulu tentang pengembangan alat peraga yang dilakukan oleh Tresnawati dan Des Priyansah tahun 2020, di mana media pembelajaran alat peraga materi sistem pernapasan manusia ini berbasis market based augmented reality, di mana belum dicobakan hanya berupa rancangan. Nah, untuk penelitian kedua dari Najib Munir dan Prasetyo pada tahun 2023 itu berupa alat peraga tapi berbasis pop-up book pada materi sistem pernapasan dan itu untuk SD dan kategorinya setelah pendidikan itu valid serta sangat layak. Lalu yang ketiga ada penelitian dari Abdullah dan kawan-kawan pada tahun 2022 yaitu alat peraga untuk siswa SMA pada materi sistem pernapasan dan setelah dicobakan itu praktis dan layak. Nah, dari yang tiga penelitian ini tadi belum ada penelitian tentang alat peraga materi sistem pernapasan untuk anak SMP. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian ini. Adapun tinjauan pustakanya mengenai media pembelajaran alat peraga serta materi sistem pernapasan. Yang pertama untuk media itu merupakan wahana penyaluran informasi belajar atau penyaluran pesan. Secara spesifik, media pembelajaran itu adalah media yang cenderung diartikan sebagai alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Itu menurut Sukbangla tahun 2019. Nah, untuk alat peraga sendiri itu adalah seperangkat benda konkret yang dirancang, dibuat, dan disusun, digunakan untuk membantu pemahaman peserta didik atau mengembangkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip pembelajaran. Itu menurut Wahyudi tahun 2019. Nah, untuk materi sistem pernapasan manusia sendiri untuk SMP kelas 8 itu ada 3 bahasan pokok, yaitu ada organ pernapasan, mekanisme pernapasan, serta gangguan pada sistem pernapasan. Itu menurut Mariana dan kawan-kawan tahun 2021. Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini, permasalahannya itu selama ini media pembelajaran yang digunakan sekolah hanya buku paket dan juga LKS. Nah, solusi yang diharapkan itu mengembangkan media pembelajaran alat peraga sederhana.
pembelajaran. Selanjutnya, media pembelajaran alat peraga ini dapat memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan. Nah, hasilnya nanti berupa media pembelajaran alat peraga pada materi sistem pernapasan. Dan media alat peraganya ini valid, praktis, dan efektif digunakan dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, bab metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini menggunakan jenis penelitian R&D atau Research and Development dengan model pengembangannya itu yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Adapun tempat dan waktu penelitiannya dilakukan di SMP Negeri 27 Banjarmasin, tepatnya pada tanggal 15 September untuk wawancara dan 15 November 2023 untuk uji coba. Lalu untuk subjek dan objek penelitian, subjeknya itu terdiri dari 1 orang ahli media dan 1 orang ahli materi untuk konten, lalu guru IPA dari SMP Negeri 27 Banjarmasin, dan siswi kelas 8A SMP Negeri 27 Banjarmasin yang berjumlah 30 orang. Adapun objek yang diteliti adalah alat peraga mekanisme sistem pernapasan sederhana pada manusia. Nah, bahan dan instrumen penelitiannya itu ada 3. Yang pertama yaitu instrumen penelitian berupa lembar validasi untuk para ahli media dan ahli materi serta guru. Lalu ada angket kepraktisan untuk peserta didik serta uji efektivitas berupa pretest dan proses untuk peserta didik. Lalu ada prosedur dan pengambilan data uji validitas. Nah, tadi kan sudah menggunakan metode pengembangan ADI. Berarti ada 5 langkah. Yang pertama adalah analyze atau analisis, lalu perancangan atau desain, pengembangan atau development, langkah implementasi atau implementation, dan terakhir evaluasi atau evaluation yang akan dijelaskan nanti di kerangka analisis. Lalu untuk analisis datanya ada data kevalidan alat peraga, data kepraktisan, serta keefektifan alat peraga. Nah, untuk kerangka kerjanya sendiri dilakukan 5 tahap, ada analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Yang analisis itu pertama observasi dulu ke lapangan, lalu melihat analisis masalah apa yang terjadi, lalu analisis kebutuhan untuk siswa untuk membuat alat peraga sederhana pada materi sistem pernapasan tadi. Lalu masuk tahap kedua yaitu tahap perancangan, di mana merancang alat peraga sistem pernapasan sederhana, lalu dibuatlah alat peraga yang telah dirancang. Lalu tahap ketiga yaitu pengembangan, kita uji dengan kita minta validasi dulu dari ahli media dan ahli materi, lalu kita minta validasi dari respon pengguna. Nah, dari kedua validasi tadi itu kita revisi produknya, baru kita implementasi ke tahap keempat atau kita uji coba. Nah, di uji coba ini dilakukan kepada peserta didik kelas 8A SMP Negeri 27 Banjarmasin. Lalu yang terakhir yang kelima yaitu evaluasi. Pada tahap ini pengguna atau peserta didik tadi akan memberikan penilaian, lalu analisis dari penilaian siswa dan deskripsi hasil penilaian. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, ya silakan. Perkenalkan, nama saya Rizal Rahma. Saya ingin bertanya mengapa Anda memilih model ADI untuk penelitian yang Anda lakukan? Baik, terima kasih kepada Firda. Jadi, mengapa saya menggunakan metode ADI ini? Karena metode ini sangat sistematik untuk mengembangkan produk tadi kan alat peraga. Di mana ada 5 tahapan, di mana yang pertama itu ada analisis masalah dan kebutuhan, lalu 2 perancangan, di mana membuat rancangan dan membuat alat peraga, lalu 3 pengembangan, ada validasi ahli, validasi respon, dan ada revisi produk, dan revisi lagi tuh. Lalu yang keempat diimplementasikan atau diuji cobakan ke siswa, lalu yang kelima dievaluasi. Kira-kira alat peraga tadi itu efektif, praktis, dan layak digunakan. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih. Saya tutup presentasi hari ini.